Halo guys, welcome back to my channel. Nama aku Dina Mudinati dan kali ini aku bakalan nge-review salah satu buku yang menurut aku menarik. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di YouTube channel aku dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga buat like, komen, share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Jadi buku yang bakalan aku review kali ini yaitu buku dari Mutia Sayekti yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. So, seni menerima diri apa adanya. Jadi buku ini merupakan edisi bestseller atau eksklusif, dan FYI aku seneng banget nih guys karena aku dapat tanda tangan dari si penulisnya, dan ini asli. Coba lihat. Aku seneng banget loh guys karena dapat tanda tangan ini, dan aku bakalan bacain rangkumannya sedikit dulu, yaitu mengapa diri sendiri. Nah, sebab dia adalah musuh terhebat manusia, dia terbilang sulit untuk dikalahkan. Seseorang yang belum selesai berurusan dengan dirinya sendiri, itu pastinya sulit untuk bisa peduli dan memberi manfaat untuk orang lain. Tidak percaya? Banyak yang tidak menyadari bahwa konflik batin adalah permasalahan vital yang sering terabaikan. Sejauh mana diri kita bisa menerima diri sendiri, maka sejauh itulah kita bisa berdamai dengan kenyataan. Orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri yang mampu menjalani kehidupan yang penuh tuntutan ini dengan lebih tenang. Nah, jadi di sini buku ini menyuruh menelaah diri kita sambil membaca buku. Di sana ada banyak harta karun yang terkubur karena dirimu sendiri. Jadi di dalam buku ini nanti kalian bakal menemui hal-hal yang sangat menendang karena itu terjadi di diri kita. Guys, buku ini menakjubkan banget buat aku karena apa yang selama ini menjadi kekurangan diriku dibahas di dalam buku ini, dan juga bagaimana cara mengatasi kekurangan diri, kelebihan kita, dan bagaimana menggali potensi yang ada dalam diri kita. Kita langsung aja ke bagian daftar isi, let's check it out. Nah, pada bagian pertama ini ada catatan pembuka dari penulis. Catatan pembuka dari penulis ini berisi tentang ucapan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya, dan kepada kerabat-kerabat yang telah membantunya untuk membuat buku ini. Kemudian di bagian daftar isi itu, oh iya, buku ini terdapat 215 halaman. Nah, jadi di dalam buku ini yaitu ada 6 judul dengan subjudulnya akan aku bacakan ya. Nah, simak baik-baik, yaitu yang pertama ada semacam prolog, ketidakpercayaan yang diskenario, mengapa keyakinan diri dan figuritas itu penting, menjadi manusia otentik, dan yang kedua adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan dengan subjudul bersahabat dengan kekurangan, bagian dari rahmat, hebat bersama ketidaksempurnaan, setiap insan punya peran. Kemudian yang ketiga yaitu melihat potensi diri dengan subjudul mulai mengenal diri sendiri, menemukan kelebihanmu, alihkan fokus, dan menemukan ruang aktualisasi. Kemudian yang keempat yaitu cara memandang potensi orang lain dengan subjudul visi kita berbeda-beda, pencapaian yang tak sama, masih perlukah iri, cambuk motivasi bukan mengubur diri. Nah, yang kelima yaitu kita adalah kita, tidak perlu menjadi orang lain, subjudulnya perkuat identitas diri. Dan yang terakhir adalah semacam epilog, pentingnya mendamaikan diri sendiri, subjudulnya. Jadi di buku ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Alangkah baiknya kita sebagai manusia ataupun orang lain jangan menjudge apa yang sudah menjadi ciptaan Tuhan itu dengan tidak baik, karena sama saja di dalam buku ini kita menghina yang menciptakannya. Jadi guys, kita harus patut bersyukur dan
kita jangan suka mencela orang lain atau mencela diri kita sendiri, terutama untuk diri kita sendiri. Buat kalian nih yang sering ngerasa insecure dan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, nah mulai sekarang berhenti yuk membandingkan diri dengan orang lain dan berhenti yuk insecure. Kita lebih baik menggali potensi yang ada di diri kita dan lebih baik bersyukur, karena dengan kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada diri kita, maka kita akan mendapat nikmat yang lebih dan pastinya terus ditambah oleh Tuhan. Nah, itu yang diceritakan di dalam buku ini. Di sini, jika kita melihat keberhasilan orang lain, maka masih perlukah iri? Kita boleh iri, tapi jangan dengki. Nah, jadi kita jadikan cambuk motivasi yang bisa membuat diri kita lebih semangat lagi dalam meraih cita-cita. Kita tidak perlu dengki dengan orang tersebut ya guys. Itu ada yang merasa minder dengan keberhasilan orang lain, sehingga tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap hidup, dan juga malah mengubur dirinya atau mengata-katai dirinya menjadi sesuatu yang sangat tidak baik ya guys. Nah, jadi di sini juga disebutkan kita tidak perlu menjadi orang lain, karena menjadi orang lain itu sangat melelahkan. Kita terus-menerus memasang topeng dan menunjukkan sesuatu yang bukan diri kita banget ke orang lain. Nah, jangan takut menjadi berbeda, karena kita itu otentik dan kita itu unik guys. Jangan takut menjadi berbeda dengan orang lain di dalam buku ini. Dengan begitu kita bisa menggali potensi yang ada di diri kita, dan kita bisa akhirnya menemukan jalan hidup kita di mana kita diletakkan oleh Tuhan. Karena menurut buku ini ya guys, kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan dan tidak menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan, yang ada kita hanya akan membuang-buang waktu dalam hidup kita dan membuat diri kita merasa tidak berarti di dalam dunia ini. So, bagus banget nih guys, aku rekomendasiin banget buku ini. Baca aja, aku belinya di Gramedia dengan harga 94.500 untuk harga Pulau Jawa, dan untuk harga masing-masing daerah itu tergantung ya guys. Jadi aku rasa wasting money untuk pengetahuan rasanya nggak apa-apa ya, karena ini demi diri kita sendiri, demi kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih udah nonton video review buku aku kali ini. Aku harap kalian mengerti, dan mohon maaf jika aku terbata-bata karena aku udah lama gak buat video YouTube. Kalau ada kekurangan aku juga minta maaf. Kalau kalian ada masukan, kalian bisa komentar di bawah. Aku bakalan seneng banget kalau kalian komentar. Dan terima kasih udah nonton. See you guys in my next video. Bye bye.